Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Anggota kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Denny Wahyudi, 5190711028. Yang kedua rekan saya, Zian Isulhaq, 5190711034, dan Denny Santoso, 5190711026. Oke, untuk pemateri 1 nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zian Isulhaq. Silakan. Baik. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Mas? Oke. Saya akan menjelaskan tentang tren jaringan 4G. Apa itu jaringan 4G? Yaitu merupakan generasi kelima dari layanan teknologi komunikasi yang mempunyai kemampuan lebih baik dari generasi sebelumnya. Kenapa jaringan ini lebih baik? Karena mampu melakukan download hingga kecepatan 20 Gbps. Lebih cepat dari jaringan sebelumnya yaitu 4G yang hanya mentok di kecepatan 1 GHz. Kenapa jaringan 5G bisa cepat? Karena memiliki latensi yang rendah. Namun tidak hanya pada kecepatan internet yang sangat cepat, tetapi jaringan ini dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Untuk pemanfaat jaringan 5G di bidang kesehatan ada telehealth, ialah layanan kesehatan jarak jauh, yaitu penggunaan informasi elektronik dan teknologi komunikasi untuk penanganan kesehatan pasien oleh tenaga medis maupun dokter. Informasi elektronik tersebut dapat mencakup gambar digital, video, atau file teks yang disimpan di komputer. Sementara teknologi telekomunikasi yang dapat terlibat dalam praktik telehealth ada termasuk smartphone, perangkat wearable, internet, video conference, media streaming, hingga telepon melalui komunikasi nirkabel. Layanan telehealth dijalankan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam interaksi, bisa antar dokter, pasien, dan keluarganya. Kemudian ada di bidang pendidikan ada dan hiburan ada virtual reality dan augmented reality. Yaitu virtual VR adalah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dunia maya atau disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. VR sendiri bisa dinikmati oleh aplikasi atau game tertentu. Selain itu, teknologi ini juga dapat digunakan untuk video atau film. Selanjutnya ada AR atau augmented reality, yaitu teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkup nyata, yaitu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara realitas dalam waktu nyata. Realitas tertambah dapat diaplikasikan untuk semua indera, termasuk pendengaran, sentuhan, penciuman. Selain digunakan bidang-bidang seperti kesehatan, militer, industri, manufaktur, maupun di dunia pendidikan. Selanjutnya, di bidang industri mencakup banyak sekali hal. Beberapa contohnya adalah pengawasan real time dengan menggunakan media drone, mengendalikan mesin pabrik dan kendaraan secara online, dan semua pekerjaan di dalam pabrik dilakukan oleh robot. Dan di bidang transportasi, ada kendaraan yang bisa dioperasikan dari jarak jauh. Contohnya adalah mobil otonom, yaitu bus tanpa sopir yang dikendalikan
secara remote dengan koneksi 5G yang bisa dikendalikan dari jarak jauh secara real time. Ya, akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Denny Wahyudi. Ya, baik. Saya akan melanjutkan. Jaringan 4G di Indonesia. Kapan sih jaringan 4G masuk di Indonesia ini? Jaringan 4G pertama di Indonesia itu diperkenalkan oleh providernya Telkomsel. Meskipun belum rata, operator plat merah ini menjadi operator yang pertama masuk di Indonesia. Masuknya mungkin sekitar bulan Mei 2021 barusan ini. Setelah itu baru disusul provider operator lainnya. Lanjut, Mas. Nah, untuk penyebaran 4G di Indonesia. Oke, yang ke satu. Nah, ada Telkomsel. Lanjut. Nah, penyebarannya untuk Telkomsel sendiri itu ada sekitar 9 daerah yang disebarkan. Yang pertama ada daerah Jabodetabek yang di dalamnya merupakan ada Alam Sutera, Bumi Serpong Damai, Kelapa Gading, Pantai Indah, Pondok Indah, Widya Chandra, Telkomsel Smart Office Jakarta, Grapari, Bandara Soekarno-Hatta. Itu sudah ada jaringan 5G. Untuk yang kedua ada Bandung. Nah, ini baru 2 yang saya temui di Institut Teknologi Bandung, ITB, atau Telkom University. Baru itu. Yang ketiga ada di Solo. Ada di Telkom Gaprai Kota Solo, kantor Balai Kota Solo. Yang keempat ada di Surabaya, Telkom Grapari Pemuda Surabaya. Yang kelima ada di Bali, Telkomsel Grapare Penon Bali. Yang keenam ada di Batam, Telkomsel Grapari Batam Center. Yang ketujuh ada di Medan, Telkom Group Medan. Yang ke-8 ada di Balikpapan, Telkom Grapari Balikpapan. Yang ke-9 ada di Makassar, Telkom Grapari Patrarani Makassar. Oke, yang kedua yaitu providernya Indosat Ooredoo. Baru menjangkau 3 daerah. Yang pertama ada di Solo, di Balai Kota Solo, ada di Jakarta dan Karawang, di Jalan Medan Merdeka Barat, di Jalan Medan Merdeka Selatan, kantor pusat Ooredoo Solo, dan kawasan industri Karawang. Yang ketiga ada di Surabaya, yaitu ada di ITS atau Institut Teknologi 10 November. Oke, yang ketiga yaitu providernya XL Axiata. Ini provider ketiga setelah Indosat Ooredoo. Launching di Indonesia sejak Agustus sih, masuknya baru Agustus 2021. Kalau yang Indosat tadi masuknya sekitar Juni 2021. Untuk wilayah yang dijangkau XL Axiata ini atau yang berluas XL ini ada 4 ya. Yang pertama ada di Jakarta, XL Center di Tower Jakarta sana, di Depok, bagian Jalan Margonda Depok, yang ketiga di Bandung. Yang keempat ada di Yogyakarta, di XL Center Dembangan. Yang kelima ada di Surabaya, di Center Kota Surabaya. Dan keenam ada di Medan. Itu 3 provider yang sudah masuk sejak September 2021 terakhir yang saya ketahui. Next, Mas. Nah, kapan sih seluruh RI itu dapat internet 5G? Nah, ini baru tren kemarin beritanya. Oke, next, Mas. Nah, Indonesia
secara segera masuk ke era 5G, namun masih secara bertahap. Lalu kapan Indonesia itu diselimuti jaringan secepat itu? Menurut Menteri Kominfo, Johnny Plate mengatakan developed 4G dan 5G itu tidak sama. Menurutnya, jaringan ini menjadi revolusi industri telekomunikasi. Nah, faktornya itu, lanjut Mas. Nah, faktornya itu aspek yang pertama itu adalah tentang dananya. Nah, dananya ini untuk apa? Nah, lanjut. Nah, untuk membangun BTS yang baru. Jadi untuk jaringan 5G ini ugal-ugalan istilahnya. Karena tadi developed 4G dan 5G tidak sama. Jadi ini revolusi industri telekomunikasi. Jadi membutuhkan dana yang cukup besar. Karena harus membangun BTS baru lagi atau menambah BTS lagi. Lanjutnya, Mas. Lanjut. Nah, 12-an, Mas. Mundur sedikit. Tadi kurang 1. Nah, 4G dari 2014 sampai sekarang itu sudah masif. Nah, 4G itu membutuhkan 6 tahun untuk merata di seluruh Indonesia. Prediksinya Kominfo, Kementerian Informasi ya, itu 5G itu membutuhkan waktu lebih pendek kemungkinannya karena masa saat sekarang ini infrastrukturnya, dananya, dan SDM-nya itu sudah tinggi. Jadi meskipun tantangannya berat, tapi SDM-nya dan fasilitas-fasilitasnya itu sudah juga tinggi. Jadi waktu 4G dan 5G jauh nanti kemungkinan jauh lebih cepat 5G daripada 4G. Karena 5G masuknya Indonesia itu kita masih orde baru ya, mungkin 2006-an itu masih istilahnya ya masih gencar-gencarnya punya HP telolet. Nah, sekarang itu sudah kemungkinan SDM-nya sudah merata, jadi lebih cepat. Itu kata Kominfo dan menurut saya pribadi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Denny Santoso. Dipersilakan Mas Denny. Baik Mas, terima kasih waktunya. Oke, saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan teknologi 5G. Yang pertama, kelebihan. Sebagaimana disebutkan di awal tadi, jaringan 5G mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap kemajuan komunikasi manusia. Berkat 5G pula, kegiatan sehari-hari manusia di bidang komunikasi dan pertukaran data menjadi lebih mudah dan cepat. Nah, yang pertama adalah kelebihan, yaitu koneksi lebih luas. Meski sama-sama mengusung OFDM, teknologi 5G menawarkan kelebihan dibanding LTE, yang hanya mempunyai subscriber spacing mencapai 15 kHz. Sementara 5G bisa lebih dari itu. Dengan kapasitas yang besar, yakni hingga 100 kali, teknologi 5G juga mampu beradaptasi dengan berbagai perangkat. Ini artinya semakin banyak perangkat yang berbasis smart yang dapat dihubungkan dengan beradaptasi dengan jaringan 5G. Selanjutnya adalah kelebihan hampir tidak memiliki delay. Selain koneksi yang luas dan kecepatan transmisi yang lebih baik dan dari generasi sebelumnya, teknologi 5G juga hampir tidak memiliki delay. Diketahui jaringan 5G memiliki waktu delay sekitar 4 hingga 5 milidetik saja. Bahkan bisa dikurangi sampai 1 milidetik. Waktu delay yang begitu singkat ini memungkinkan pengguna teknologi 5G
bisa menonton Maaf, apakah masih bisa terdengar suara saya? Bisa Mas, Halo. bisa. Tadi juga sedikit tadi. Ya, lanjut Mas. Oh iya. Oke, selanjutnya kelebihannya adalah hemat energi. Sejak awal teknologi 5G memang hadir untuk mengurangi konsumsi energi. Kemampuannya untuk mengurangi konsumsi energi sebesar 10%. Ini dilakukan dengan cara mengurangi tarif data. Kecepatan transmisi data super cepat juga menyambung kontribusi terbesar dalam menciptakan teknologi yang hemat energi. Sederhananya, jaringan 5G lebih hijau dan lebih banyak bit data per kilowatt energi dibanding generasi sebelumnya. Next, Mas. Nah, selanjutnya adalah kekurangan teknologi 5G. Di balik kelebihan yang luar biasa tersebut, ternyata 5G menyimpan beberapa kekurangan yang mungkin tidak kamu sadari. Apa saja kekurangannya? Berikut ulasannya. Yang pertama adalah frekuensi radio yang penuh. Sebagaimana kita ketahui, jika saat ini spektrum radio sudah penuh dengan 3G dan 4G yang telah lebih dulu hadir. Bahkan mungkin jika hadirnya jaringan 5G sebesar 6 GHz akan menimbulkan masalah karena susunan pita frekuensi radio sudah padat. Yang kedua adalah privasi dan keamanan. Hasil riset menyebut jika 5G memiliki masalah dari segi privasi dan keamanan. Kemudian dalam transfer data berkualitas tinggi disinyalir menjadi penyebab rentannya tingkat keamanan pada teknologi 5G. Selanjutnya, kekurangannya adalah daya tembus yang minim. Satu lagi kekurangan teknologi 5G yang mungkin belum kamu ketahui. Meski memiliki koneksi yang luas, teknologi 5G memiliki daya tembus yang masih sangat minim. Halo Mas Denny Santoso, mungkin gangguan dalam sinyalnya. Oh, udah masuk lagi. Oh, baik, silakan dilanjutkan Mas Denny. Oke, saya lanjutkan. Kekurangan selanjutnya adalah daya tembus yang minim. Kekurangan teknologi 5G ini belum diketahui. Meski memiliki koneksi yang lebih luas, teknologi 5G memiliki daya tembus yang masih minim, tidak seperti jaringan pendahulunya. Jaringan 5G kurang optimal untuk menembus penghalang seperti gedung, tembok, beton, pohon, dan penghalang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Mas Denny Santoso. Mungkin jaringannya agak tidak bersahabat. Jadi saya sebagai moderator, saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam kami berpresentasi. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.